Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Marita dengan NIM C1B02205 dari program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk memenuhi respon akhir dari praktikum penginderaan jauh. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial pembuatan peta tutupan lahan menggunakan data Landsat dengan metode Supervised Classification menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, tutorial ini dapat membantu dalam pembuatan peta tutupan lahan secara sederhana dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dengan menggunakan data penginderaan jauh yaitu citra Landsat. Dalam pembuatan peta tutupan lahan ini, saya akan menggunakan lokasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Namun, sebelum memulai pembuatan peta tutupan lahan, ada beberapa data yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama adalah data Sefal batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, di mana kita bisa mendapatkan data ini dari portal resmi Badan Informasi Geospasial atau BIG. Nah, yang kedua adalah data citra satelit, di mana di sini kami menggunakan data citra Landsat 8 dari band 1 sampai band 8. Nah, data citra ini bisa kita dapatkan dari laman USGS. Baik, kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Nah, tampilan ArcGIS awal adalah seperti ini. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur sistem koordinat pada tampilan ArcGIS, yaitu dengan klik kanan pada layers, kita klik properties, kemudian kita masuk ke tab koordinat sistem, dan pilih koordinat WJS 1984 zone 50S, karena wilayah yang akan kita petakan adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Klik OK. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan citra satelit ke ArcMap dengan dimana saya akan menggunakan citra Landsat 8 yang sudah melalui koreksi atmosfer. Add data. Kemudian setelah muncul, kita masukkan dari band 1 hingga band 8. Add. Nah, dikarenakan datanya masih berupa band yang terpisah-pisah, kita perlu menggabungkannya menggunakan tools composite. Pertama-tama dengan membuka Art Toolbox, lalu data management tools, pilih raster, kemudian pilih raster processing, lalu composite band. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, band yang akan kita masukkan adalah band 1 hingga dengan band 7. Kita masukkan, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Band-band yang sebelumnya terpisah, kita uncentang saja. Nah, setelah itu, maka perlu kita ketahui sistem koordinat dari composite bands yang kita hasilkan tadi, dengan cara klik kanan pada tool, terus klik properties. Kita akan mengecek apakah sistem koordinatnya sudah sesuai dengan koordinat yang kita buat di awal tadi. Di sini koordinat sistem yang digunakan ternyata masih menggunakan zone 50N. Maka hal ini tidak akan sesuai dengan koordinat yang pernah kita buat di awal tadi. Maka dari itu kita lakukan pengaturan koordinat dengan menggunakan tools project raster. Kita buka Art Toolbox, lalu klik projection and transformation, kemudian raster dan project raster.
composite bands tadi ke dalam input raster, lalu ubah atau isi output koordinat sistem dengan koordinat sistem yang kita gunakan tadi, yaitu zone 50S. Lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasukkan SHP administrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam video ini kita akan menggunakan SHP menggunakan peta tutupan lahan skala kecil, yaitu menggunakan salah satu kecamatan di daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu kita akan pilih Sekongkang, maka dilakukan klik untuk wilayah khusus Kecamatan Sekongkang, yaitu dengan klik Windows, Image Analyze, lalu klik Composite Bands yang sudah kita atur koordinat sistemnya tadi. Lalu kita pilih klik. Maka hasil klip tadi akan seperti ini, yaitu hanya menampilkan kecamatan Sekongkang saja. Selanjutnya, untuk menampilkan warna yang lebih natural, maka disetting terlebih dahulu tampilan red, green, dan blue pada band tersebut, yaitu di mana red yaitu menggunakan band 4, green menggunakan band 3, dan blue menggunakan band 2. Maka tampilan yang dihasilkan lebih natural daripada sebelumnya yang terlihat lebih abu-abu. Setelah itu dilakukan penajaman pada SHP administrasi agar terlihat lebih jelas untuk memudahkan nanti membuat sampel, yaitu menggunakan tools pen serpents di Art Toolbox, yaitu di raster kita klik data management tools, lalu klik raster, lalu klik raster processing, lalu pilih create pen serpent. Kita masukkan hasil klip tadi ke input raster, lalu kan chromatic image kita isikan dengan band 8, lalu kita klik OK. Setelah dilakukan pen serpent, langkah selanjutnya yaitu kita perlu membuat training sampel sebagai dasar klasifikasi supervise. Kita pilih kecamatan Sekongkang yang telah kita klip dan telah di pen serpentkan tadi. Lalu selanjutnya kita akan membuat poligon. Kita tampilkan terlebih dahulu training sample manager, lalu kita buat poligon. Kita zoom dulu. Nah, kita akan membuat dengan draw polygon. Pertama kita akan membuat sampel awan. Sini kita pilih awan. Kemudian kita ganti nama kelas sesuai dengan sampel apa yang kita buat. Tag awan. Lalu kita ubah warnanya sesuai dengan warna awan, yaitu warna putih. Lalu selanjutnya kita akan membuat sampel bayangan. Di sini Nah, langkah sampel selanjutnya akan saya percepat saja, akan saya skip dalam video ini. Nah, di sini kita ketik bayangan. Nah, setelah data sampel siap, yaitu ada 8 klasifikasi dengan warna yang berbeda-beda, lalu diklik classification dan pilih metode interactive supervised classification, yaitu metode yang umum digunakan dalam klasifikasi. Lalu kita klik, lalu kita tunggu prosesnya selesai. Maka terlihat lebih hasil klasifikasi berdasarkan sampel yang telah kita buat.
maka tampilannya akan seperti ini. Karena hasil klasifikasi masih merupakan data raster atau bisa disebut data mentah, maka perlu kita ubah menjadi data poligon, yaitu dengan cara di Art Toolbox, yaitu kita ke Convert Cell Tools, lalu kita klik from raster, lalu kita klik raster to polygon. Karena kita akan ingin mengubah data raster tersebut ke data poligon. Lalu kita masukkan data hasil klasifikasi, kita pilih tempat penyimpanan, kita save, lalu kita ubah namanya di sini klasifikasi SAP. Lalu kita klik OK. Maka data poligon dari hasil klasifikasi sudah ada. Kita coba open attribute table. Nah, di sini bisa kita lihat masih banyak data di sini. Maka perlu kita perkecil menggunakan geoprocessing, di mana kita pilih dissolve. Kita masukkan hasil klasifikasi. Kita pilih grade code. Kita simpan klasifikasi dissolve. Kita klik OK. Tinggal kita tunggu. Nah, ini merupakan hasil di dissolve yang telah kita lakukan tadi. Lalu kita coba buka open attribute table, maka tampilan table akan lebih kecil atau sedikit. Kita add field. Nah, kita add field, lalu kita pilih keterangan. Di sini kita pilih teks, lalu oke. Untuk nantinya menambahkan keterangan pada setiap grid kodenya. Setelah kita beri label pada setiap grid code poligonnya, maka kita klik kanan untuk membedakan setiap hasil poligon, seperti yang kita lakukan pada sampel yang tadi. Kita pergi ke simbologi, klik categories, kita pilih keterangan, lalu add all values. Lalu tampilannya akan seperti ini. Apabila ingin mengubah warna, maka kita pilih ke color M. Di sini banyak tersedia warna yang secara otomatis. Seperti ini. Apabila kita ingin menyesuaikan tampilan warna seperti pada sampel klasifikasi sebelumnya, maka kita klik, kita pilih untuk awan, kita pilih warna putih, dan seterusnya. Seperti tadi. Setelah kita atur, maka kita klik OK. Nah, maka tampilan setelah kita atur pewarnaan, lalu setelah melakukan layout, maka hasil tutupan lahan dengan metode supervise pada Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat telah diselesaikan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, maka ini merupakan hasil peta yang telah di layout, yaitu peta tutupan lahan 2024 dengan metode supervise Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Selesai, ini adalah tampilannya. Nah, itulah tutorial cara pembuatan peta tutupan lahan pada Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan metode supervise classification dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.